Perkenalkan, nama saya Zaki Fauzi, mahasiswa Teknik Komputer dengan NPM 23061618870. Di sini saya membuat dua program untuk melakukan evaluasi metode algoritmik dalam penyelesaian sistem persamaan linear dan inverse matrix. Di sini ada metode-metode yang digunakan yaitu Gauss, Gauss-Jordan, dekomposisi LU, adjoint, dan Gauss-Seidel. Nah, di sini latar belakangnya SPL dan inverse SPL dan inverse matrix merupakan permasalahan fundamental dalam komputasi numerik. Nah, di sini ada berbagai metode algoritmik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan seperti eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, dekomposisi LU, adjoint, dan Gauss-Seidel. Nah, evaluasi performa tiap metode menjadi penting untuk mengetahui keakuratan dan efisiensi komputasi masing-masing metode. Oke, lanjut di sini tujuannya itu yang pertama untuk mengevaluasi performa beberapa metode dalam menyelesaikan SPL dan inverse matrix. Yang kedua, membandingkan hasil solusi dan tingkat error dari setiap metode. Dan yang ketiga, menghasilkan file CSV sebagai output program untuk analisis lanjutan di Excel. Nah, di sini metodologinya ada empat. Yang pertama itu implementasi metode numerik dalam bahasa C. Yang kedua, menguji masing-masing metode dengan matriks yang sama. Yang ketiga, merekam hasil dan error tiap iterasi ke dalam file CSV. Dan yang keempat, melakukan analisis kuantitatif menggunakan Excel. Di sini implementasi program C-nya ada input, matriks koefisien, dan matriks hasil. Kemudian ada output, solusi dan inverse matrix, diikuti dengan error tiap iterasinya. Kemudian output disimpan dalam file CSV, dan program mencakup metode langsung dan iteratif. Oke, di sini yang pertama untuk nomor satu itu untuk penyelesaian sistem sama linear. Di sini metode yang digunakan ada empat, yaitu ada tiga, Gauss Jordan, LU dekomposisi, dan Gauss Seidel. Oh, di sini ada empat tambah lagi sama Gauss biasa, eliminasi Gauss. Kemudian berdasarkan hasilnya, metode Gauss Seidel membutuhkan beberapa iterasi hingga konvergen. Kemudian error menurut setiap iterasi pada Seidel, metode lain selesai dalam satu iterasi. Kemudian di sini untuk nomor dua itu inverse matrix. Di sini ada tiga metode yang digunakan yaitu Gauss Jordan, adjoint, dan dekomposisi LU. Nah, semua metodenya itu menghasilkan elemen inverse yang identik. Nah, error yang dicapai nol untuk setiap semua metode. Dan ini kita akan analisis perbandingan. Metode langsung Gauss Jordan atau LU cepat namun kurang fleksibel untuk sistem besar. Sementara mode iteratif atau Seidel lebih cocok untuk sistem yang besar dan membutuhkan iterasi. Semua metode berhasil menyelesaikan persoalan dengan akurasi tinggi. Kayak kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama, semua metode memberikan hasil yang sama untuk kasus uji. Error semakin kecil menunjukkan bahwa metode memiliki akurasi yang tinggi. Output CSV memudahkan analisis menggunakan Excel. Kemudian, dekomposisi LU dan Gauss-Jordan unggul dalam kecepatan, sedangkan Gauss-Seidel unggul dalam fleksibilitas dan iteratif. Oke, mungkin sekian PPT dari saya. Ya, saya selanjutnya akan menunjukkan tentang program yang saya buat. Ini untuk yang nomor satu di sini ada untuk melakukan save CSV header, terus ini save CSV datanya. Ini dia copy matrix dan ini copy vector. Di sini ada function Gauss elimination. Oke, dari sini sampai sini. Kemudian save CSV data file Gauss elimination. Kemudian di sini ada fungsi Gauss Jordan. Sama seperti tadi, save CSV data untuk outputnya Gauss Jordan. Kemudian di sini ada fungsi dekomposisi LU sampai sini. Ya, terus kemudian outputnya disimpan dalam file LU decomposition juga. Kemudian yang terakhir ada function Gauss Seidel sampai sini, dan ini juga dia menyimpan CSV data yaitu Gauss Seidel outputnya di luar. Oke, di sini matriks yang digunakan itu matriks 3 kali 3 di pada 4 min 1 0 min 1 4 min 1 0 min 1 4. Kemudian di sini matriks B-nya itu 15 10 10. Nah, ini dia output dari semuanya itu disatukan dalam eh, file bernama results.csv. Di sini memanggil function yang tadi di atas, Gauss elimination, Gauss Jordan, lalu combination, dan Gauss ideal.
Kayak di sini untuk output di terminal eh, C++-nya. Baik, di sini untuk yang nomor satu, di sini bisa dilihat Gauss elimination hanya satu iterasi dan errornya nol, yaitu hasilnya 4,9. Begitu juga dengan Gauss Jordan dan LU dekomposisi, hasilnya sama X1 4,9, X2 4,6, X3 3,6 dengan error nol untuk iterasi pertama. Sementara Gauss Seidel di sini membutuhkan 7 iterasi untuk memperoleh hasil yang sama seperti tiga metode sebelumnya. Dan untuk mencapai error nol, mereka Gauss Seidel membutuhkan 7 iterasi. Nah, dapat dilihat bahwa eh, disim- dapat disimpulkan bahwa eh, metode metode Gauss elimination, Gauss Jordan dan LU dekomposisi itu mampu memberikan hasil secara langsung hanya dalam satu langkah tanpa iterasi sehingga sangat efisien untuk sistem yang berukuran kecil. Sementara metode Gauss Seidel memerlukan proses iteratif sebanyak 7 kali untuk mencapai hasil yang sama dengan error awal yang cukup besar yaitu 10,54. Yang kemudian oke, mohon maaf tadi terputus. Kayak di sini eh, Jadi yang kemudian menurun drastis di setiap iterasi hingga nol. Hal ini menunjukkan bahwa Gaussian ideal tetap efektif dan stabil dalam proses konvergensi, namun cenderung lebih cocok digunakan pada sistem yang berukuran besar atau matriks sparse. Di sini saya akan menjelaskan nomor dua. Baik, di sini untuk nomor dua itu matriks yang digunakan 4 3 2 3 2 1 2 1 3 ya. Tetap matriks 3 kali 3. Ini fungsi ini untuk eh, menuliskan hasilnya ke file CSV. Kemudian di sini ada metode yang pertama itu function Gauss Jordan, function adjoin, dan yang ketiga itu function LU decomposition. Nah, ini kemudian mainnya di sini oh, apa file dari outputnya itu disimpan dalam matriks inverse output. Di sini saya akan menunjukkan Excel dari outputnya. Baik, di sini terlihat bahwa Gauss Jordan, adjoint, dan LU decomposition hanya membutuhkan satu iterasi untuk mendapatkan error nol atau hasil yang akurat dan semua hasilnya sama. Hal ini tuh menunjukkan bahwa tabel hasil perhitungan inverse matrix menggunakan tiga metode itu menghasilkan nilai inverse yang identik setiap elemen matriks yaitu inverse satu satu itu min 1,66 sampai inverse 33 itu 0,333. Masing-masing metode hanya memerlukan satu iterasi untuk memperoleh hasil tersebut dan menunjukkan error sebesar nol yang berarti tidak terdapat selisih atau kesalahan perhitungan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga metode tersebut mampu menghitung inverse matrix dengan tingkat akurasi yang sama. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.